What's up Sobat Trip, balik lagi di channel Dansker. Gak kerasa ya kalau lagi liburan mah, waktu kayak berjalan lebih cepat aja. Kemarin aku udah body rafting, dan sekarang udah di hari terakhir aku di Pangandaran. Nah, kali ini kita bakalan water sport di pantai timur Pangandaran. Kalau kalian nggak tahu, water sport tuh semacam wahana-wahana adrenalin lagi lah untuk di kawasan pantainya gitu. Nah, gimana sih keseruannya? Tonton video ini sampai habis ya. Tapi jangan lupa untuk di like, share juga ke teman-teman kalian, dan juga komen apakah kalian pernah nih jatuh pas lagi water sport di Pangandaran. Gimana nih pengalamannya? Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. What's up Sobat Trip, balik lagi di channel Dansker. Oke, hari ini tanggal 21 September 2025. Ini hari Minggu dan ini di jam 5 pagi. Untuk keadaan masih gelap. Ini aku mau hunting sunrise Pangandarannya. Semoga aja cerah. Cuma kalau dilihat dari langitnya sekarang itu berawan guys, dan nggak kelihatan sama sekali bintang. Jadi kemungkinan untuk cuaca sama kayak kemarin, tapi ya semoga aja lah ada hidayah ya, ada cahaya ilahi sehingga langit bisa cerah, dan untuk sunset dan untuk sunrise-nya bisa terlihat dengan jelas ya. Nanti kita nikmati sunrise Pangandaran. Ini aku sendiri lagi nungguin di teras ya, di teras kamar. Untuk teman-teman kelihatannya masih pada tidur karena emang kelompok kamar aku juga masih pada tidur. Untuk kegiatan acara di rundown itu langsung skip ya ke jam 6:30 untuk kumpul sarapan pagi. Jadi di day 2 ini itu gak ada lagi menikmati sunrise gitu. Tapi karena aku emang pengen gitu ya, pengen lihat juga, jadi aku bangun pagi dan mau menikmati sunrise ya sendiri. Untuk titik sunrise mungkin aku lebih pilih ke yang landmark sunrise Pangandaran yang di sebelah selatan ya, yang kemarin kita udah coba datengin ke sana. Soalnya kalau untuk landmark yang tulisannya Pangandaran Sunrise itu jaraknya lumayan jauh juga sih, 1 kilometer. Jadi males juga kalau ke sana, dan juga takutnya kita diburu-buru oleh waktu untuk ke kegiatan berikutnya. So ikuti terus untuk kegiatan hari ini, dan jangan lupa juga untuk kalian like dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu video aku. Dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk dapatkan video terbaru dari Dansker. Oh iya, komen juga ya di kolom bawah gitu, kira-kira kapan sih waktu yang tepat buat liburan ke Pangandaran biar bisa menikmati sunset dan sunrise yang baik. Coba komen di bawah, soalnya aku juga gak tahu. Kalau lihat langit sih barusan kayak udah sedikit terang, cuma pas aku cari untuk fajar ya, atau waktu matahari muncul tuh dia di jam 5:30. Ini hujan enggak sih? Gak hujan. Kita coba cek ke area belakang dari hotel lah, atau pantai timurnya gitu. Masih sepi. Tadi cuma lihat ada bapak-bapak lagi nongkrong di teras, cuma di lantai atas. Bagus banget, banyak bunga bertebaran ini dari atas. Kan langitnya kayak udah nggak gelap banget, nggak tahu langit atau awan gitu ya. Berawan ini mah. Cuma ya lumayan ya, untuk aktivitas udah banyak yang bangun gitu ya warga sekitarnya. Kayak itu ada gak tahu si teteh, gak tahu siapa yang udah nyiapin kopi ya. Terus sudah banyak juga lalu lalang motor.
Papa Sapamnya ketiduran. Terus sudah ada tukang bandros juga. Jadi ya bisa dibilang kalau misalnya kalian juga mau sunrisean di Pangandaran ya nggak sepi-sepi amat gitu. Ini coba nunggu aja di sini sampai jam 5:30 kalau misalnya bagus. Nanti kita ke depan. Kalau misalnya biasa aja lagi kayak kemarin ya udah. Kelihatannya berawan sih, kelihatan nggak sih di kamera? Nggak terlalu ya. Coba aku ganti dulu mode kamera ya. Oke. Ini pakai mode kamera yang pure video, jadi yang bisa lebih bagus ya low light-nya. Terusnya kelihatan ini. Berawan kan? Berawan guys. Ini karena masih terlalu gelap, jadi aku gak akan ke tengah dulu ya, nunggu jam 5:30 aja biar agak terangan atau gimana. Soalnya kalau dilihat juga sih kalau pakai mode video biasa ya, kayak masih gelap gitu. Kelihatan gak sih ada kayak lampu-lampu nelayan gitu. Oke, karena kelihatannya udah agak terang ya, dan juga udah lumayan banyak orang lalu lalang, dia aku coba aja jalan ke area sunrise-nya yang deket aja lah, sebelah sana. Cuma gak tahu nih teman-teman udah pada bangun atau belum, nggak apa-apa lah, bodo amat. Aku mah mau cari sunrise walaupun berawan juga gak apa-apa. Tadi juga udah ada rombongan ibu-ibu. Oh ya, bagi kalian yang sama ya kesininya pagi-pagi gak usah khawatir kalau yang nggak nginep di hotel gitu. Soalnya banyak juga sih pedagang sarapan. Nah itu udah banyak ini di jam 5 subuh juga. Gimana? Udah bagus belum? Inilah ya. Kita coba set. Kalau di sini area pedagang. Jadi jangan di sebelah sini ya. Kasihan nanti pedagangnya tuh udah mau pada siap-siap. Kita ke sebelah sana. Ke tempat yang mirip kayak perahu. Berawan guys. Ini sih kalau cerah harusnya si mataharinya udah kelihatan ya. Cuma ya karena mendung, jadi si bagian garis horizon itu gelap. Aku lagi nyari spot dulu ya. Di sebelah mana? Lumayan ramai nih. Aman ya kalau misalnya kalian mau ke sini. Ramai banget soalnya. Baru kita ke ujung tuh. Ada banyak orang juga yang pasang tripod. Karena juga ya. Oke, aku dari spot di mana ya? Tadinya di sebelah sini nih, lihat bagus. Ya, ketutupan lagi. Oke, ini si Ringo ya lagi ngerekam time lapse. Harusnya ke sana. Ya, awannya masih berawan. Awannya masih mendung ya. Kalau dilihat terus ini udah cerah banget, udah bagus banget. Kalau misalnya cuacanya cerah, gak ada awan kayak gini. Soalnya dilihat dari atas itu cahaya mataharinya udah bagus. Ini di jam 6:15 ya, udah lumayan ramai juga, banyak yang foto-foto di ujung. Dan sob, jadi untuk time lapse di kisaran 40 detikan aja. Aku kira cuma hujan lewat gitu, tapi ternyata awet. Tapi juga sampai kebasahan. Terus sekarang mau balik aja ke hotel, tapi coba dulu juga ya buat cari oleh-oleh. Aku cash masih 100.000, jadi kalau bisa yang bisa pembayaran debit. Udah gak ada yang ketinggalan. Tapi udah. Tuh ini dia kayak udah mulai cerah-cerah gitu, cuma hujan. Males basah sama dinginnya. Ini di jam 6:10 kayaknya. Tadi aku terakhir lihat jam 6:04. Diam di tempat barusan lumayan lama ya dalam. Sekarang mau cari dulu. Kemarin tuh
aku pas di yang body rafting itu kan makannya bareng ya. Nah itu ada ikan asin yang tipis udah gitu garing. Aku mau cari yang kayak gitu. So let's go. Kayaknya ikan asin ini. Soalnya dia tipis, kering, tinggal goreng gitu. 15.000. Beli satu aja gitu. Satu aja deh. Sama apa lagi ya? Ini apa? Ini lebih garing lagi kayaknya. Cuma gak ada ininya. Oh ini. Dia 25.000. Coba yang ini deh. 15.000. Apa bedanya? Ini lebih tebal gitu. Yang ini sih lebih garing nggak kayaknya ya. Soalnya dia lebih tipis. Cuma gak ada yang kecilnya gitu. Gak deh, ini aja. Hujannya makin gede. Ya belum terlalu hujan sih, baru jam 6 lebih 16 juga. Kalau misalnya udah mau jam 7 kayaknya naik beca deh. Diusahain aja dulu gitu. Kita ke pinggir-pinggir. Cuma kemana ya? Kesini aja dah. Udah agak reda, udah agak reda sini. Jadi jalan aja lah. Tadi denger naik beca lumayan mahal kayaknya. Soalnya ditawar 15.000. Bilangnya mana ada naik beca 15.000. Ya sudah, jalan aja deh. Ini kayaknya lebih cerah deh tuh. Ini mataharinya udah di atas. Lumayan cerah, ini udah panas. Jadinya aku jalan ke hotel aja dah. Nyebrang kali. Biar dapat ini. Tuh kalau udah di atas banget itu cahayanya enggak golden hour gitu, enggak sebagus kalau dia masih di garis horizon mataharinya. Jadi kayak cahayanya tuh udah namanya menterang lah mun Sunda mah. Jadi kalau sunrise jam segini mah apa-apaan gitu. Oke, sekarang aku mau jalan ke hotel aja. Karena jam 7 juga udah mulai sarapan. Jadi aku mau sarapan. Di foto di sini bagus kayaknya nih. Wih, banyak kepiting. Uyup. Ntar aku setting dulu kamera dah. Salah lagi harusnya pakai kamera belakang. Lumayan udah cerah. Udah lapar juga. So let's go. Oke Sobat Trip, sebenarnya setelah sarapan kita langsung siap-siap buat water sport ini. Bener-bener langsung paciweuh lah. Nah pas disiap-siap itu ada info dari vendornya sebaiknya aku nggak bawa action cam sendiri. Karena emang takutnya hilang, takutnya aku nggak bisa pegangnya lebih kuat, takutnya hilang. Intinya itu, soalnya itu di luar tanggung jawab vendor. Nah karena emang siringku ini baru, jadi ya udah aku simpen aja dah, takutnya kan hilang. Oke, water sport ini ada 3 wahana. Pertama ini kita naik UFO kalau gak salah ya, aku lupa lagi ini namanya apa, bulat ya kayaknya UFO. Ini kita ditarik pakai perahu yang super ngebut dan juga di driftin ya. Aku gak tahu istilahnya apa ya ini. Ya yang paling menggambarkan sih kayak mobil yang ngedrift gitu. Cuma ini di akhir. Dan ini yang bikin adrenalin kita naik ya. Ini kita sangat berpegang kuat ya kepada tali yang ada di UFO-nya ini karena takutnya terbang, takutnya jatuh, takutnya tenggelam.
Tentu aja ini seru banget sob, seru banget, cuma menurut aku ini masih kurang menantang lah. Kayak cuma gitu doang gitu, ditarik-tarik udah pulang lagi nih ke base camp. Untuk klip yang lagi ditayangkan ini itu dari video vendor ya, dan formatnya itu vertikal, jadi aku zoom in buat dijadiin horizontal seperti video ini. Ya emang kualitas videonya bakal berkurang walaupun ini diambil pakai kamera drone DJI. Ya gak apa-apa lah, daripada gak ada dokumentasi gitu ya, karena beresiko juga kalau misalnya pakai Ringo di kondisi-kondisi ngedrift kayak gini, takutnya tenggelam, takutnya hilang, takutnya aku rugi, apalagi masih baru. Nah untuk yang kedua ini nama wahananya itu Gladiator ya. Kalau kalian mau naik yang kayak gini itu juga ditentuin ya tempat duduknya, soalnya biar si perahunya itu atau si balonnya itu seimbang ya, nggak tenggelam. Tapi kalian gak perlu takut, karena menurut aku ini yang ekstrim pun berasa biasa aja sih kalau kata aku ya. Karena ini juga dilengkapi dengan pelampung ya, jadi begitu kalau kalian terbang dan jatuh ya dari wahana itu kalian ngambang di air, dan juga bakal dijemput lagi sama si perahu kecilnya itu. Kalian nanti tinggal milih mau naik perahu atau naik ke balonnya lagi, tenang aja. Nah, yang selanjutnya ini pasti yang paling populer adalah banana boat. Walaupun warnanya biru ya, enggak kuning, tapi ya sama aja sih. Ini juga duduknya ditentuin ya buat menyeimbangkan si balonnya. Tapi kalau di sini emang kita itu disengaja buat dijatuhin sama si amang yang di belakang ini nih. Nah, yang lagi berdiri ya. Karena emang itu titik serunya, itu titik asiknya, kata si emangnya mah merenan ya. Jadi harus dijeburin. Tapi tenang aja, kalau kalian gak mau dijeburin itu bisa bilang ke si emangnya, emang gak mau dijeburin gitu, jadi kita cuma keliling-keliling aja. Cuma itu ya tetap aja kurang asik gitu, kalian bayar mahal tapi cuma kayak naik perahu biasa. Jadi sobat trip, untuk kalian yang mau coba water sport di Pangandaran ini, aku kasih tahu ya, ini ada 3, ada UFO, Gladiator, sama banana boat. Untuk durasi permainannya itu kayak dikasih kesempatan 2 kali nyebrang lah 2 kali berlayar lah gitu. Gimana sih? Ya intinya 2 kali ke tengah laut lah gitu ya. Gladiator sama UFO kita keliling-keliling lautnya itu 2 kali, udah gitu balik lagi ke dermaga. Dan untuk yang si banana boat ini juga sama, kita dikasih kesempatan 2 kali buat digejeburin. Pertama itu di tengah laut, dan yang terakhir itu di deket-deket dermaga biar kita langsung naik ke dermaganya gitu. Ya menurut aku ini cukup seru, cuma tetap aja aku ini masih kurang greget, kurang adrenalin ya kalau menurut aku, walaupun ini pilihannya kita itu di ekstrim. Dan juga durasinya nggak lama, karena emang si water sport ini pas ini tuh hari Minggu dan antriannya itu penuh banget, jadi ya dikejar-kejar waktu lah jadinya gitu. Kalau untuk harga, karena emang aku udah diurusin sama panitia acara ya, jadi aku kurang tahu ini di berapa. Cuma kalau dengar-dengar kalau sendiri itu ya, kalian nggak sama rombongan gitu, itu harganya jauh lebih mahal gitu. Jadi ya disaranin kalau kalian mau water sport ini lebih baik rombongan, bawa keluarga besar, bawa tim-tim tempat kalian kerja dah, biar dapat harga yang lebih murah dan seru juga gitu ya. Oh iya, ini juga udah termasuk sama dokumentasi drone kayak gini ya. Ya, ini udah mau check out hotel. Tadi water sportnya itu direkomendasikan untuk tidak membawa action cam, takutnya patah, apalagi si Insta itu kan dia tinggi, jadi nggak aku rekam pakai si Ringo. Tapi nanti bakal ada dokumentasi pakai drone dari vendornya, jadi kita minta aja lah ya untuk dokumentasi water sport itu. Oke, sekarang lagi check out hotel, dan selanjutnya kita bakal makan siang di Pamugaran Lounge setelah ini. Jadi langsung aja ya.
Oke Sobat Trip, jadi sebelum kita pulang ini makan siang dulu di Pamugaran Lounge. Ini masih sejajaran sama Bamboo Beach Bar yang di hari kedua kemarin. Dan karena di hari ketiga ini kita itu hari terakhir ya, jadi untuk kegiatan wisatanya udah beres dan kita tinggal pulang lagi ke kota Bandung. Jadi untuk video kali ini emang durasinya gak akan terlalu lama, gak akan terlalu panjang, karena ya udah tinggal di perjalanan pulang aja di bis gitu. Tapi kalau misalnya kalian penasaran dengan trip bisnya, itu ada di video terpisah ya. Kalian bisa klik di layar kanan atas. Nah, karena ini aku lagi menikmati momen di pantai dengan langit biru dan yang lainnya, jadi ya tinggal kalian nikmati aja lah sinematik buriknya ya. Sinematik burik part 7 kayaknya ya, aku lupa lagi deh udah berapa part. Oke, istirahat dulu di Saung Galendo Ciamis. Ini mumpung di Ciamis dan mumpung di tempat peristirahatan juga, aku mau cari Galendo ya. Sesuai dengan namanya Galendo, harusnya ada dong Galendo. Ini habis dari WC. Ini di jam 4:30-an ya, jadi si mataharinya kayaknya udah cantik gitu. Cuma gak tahu. Istirahatnya 30 menitan doang. Jadi bakal aku cari Galendo ya. Tadi ada tempat oleh-oleh di depan. Ini lumayan ramai. Oke. Gila, dari tadi gak ngerekam ini kamera. Aku pilih-pilih Galendo. Oke, barusan beli dulu oleh-oleh Galendo. Ini Galendo original dan Galendo yang ada rasanya, gak tahu dah ya. Nanti kita coba. Karena emang mumpung ke Ciamis, mumpung istirahat di Ciamis juga, yang dimana Galendo tuh aku sangat penasaran banget ya sama Galendo. Penasaran banget sama Galendo, jadi mumpung istirahat di sini dan ada juga itu ya tempat oleh-oleh. Jadi beli Galendo, guys. Oke, ini bis kita. Tahu orang lain pada istirahat di sih. Tadi aku cuma pipis doang. Bakso Firman, Tasik Malaya. Ini ada di pusat Tasik ya, di Simpang 5. Baru aja kemarin kita ngevideoin Tasik Malaya, udah ada di Tasik lagi. Ya. Awalnya juga kan mau ke sini, cuma kalau jalan dari alun-alun lumayan jauh. Jadi waktu trip ke Tasik sendiri, aku gak ke sini. Karena ya kita mau ke sini gitu. Oke, kita makan dulu bakso Firman. Yamin asin sama bakso urat cincang ditambah pangsit. Senang lupa dikit. Hujan
karena emang lagi musim hujan ya. Jadi ya liburan kali ini kehujanan. Oke, ini udah pada beres makan bakso Firman ya. Nanti langsung kita lanjut pulang ke Bandung, jadi langsung gak akan berhenti lagi kayaknya mah. Ya. Enak banget kamera nanti. Alhamdulillah ya sudah nyampe juga di depan UPI. Karena kalau masuk terminal susah parkirnya, jadi lebih baik di sini. Ya sih, sekarang aku tinggal pulang, capek mau tidur. Ya, ini aku udah nyampe ya ke kosan karena tadi capek banget dan ngantuk. Ini nyampe di jam setengah 12 malam. Jadi aku langsung aja pulang ke sini. Jadi kita closingnya juga di sini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa juga untuk di like, di share juga ke teman-teman kalian, dan juga subscribe untuk dapatkan video terbaru dari Danya. Gimana trip kali ini? Apakah berkesan? Menurut aku sih tentu aja ya, karena emang ada perbandingan antara terakhir kali aku ke Pangandaran sama yang sekarang. Itu jauh lebih baik lah ya. Oke, sekian aja. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Ciao.